Sesaat lagi kita akan ikuti bersama pengajian Kamis. Ngaji Kamis sore IKADI Surabaya. Mari bersama menebar Islam, rahmatan lil alamin. Kami adalah para malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Nabi Lut. Kemudian mereka menyampaikan bahwasanya mereka ini akan diutus kepada kaum Nabi Lut untuk mendatangkan azab kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Namun sebelumnya Allah memerintahkan para malaikat ini mampir kepada keluarga Ibrahim untuk menyampaikan pesan. Wa mur'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Yaitu dikabarkan kepada Nabiullah Ibrahim bahwasanya nanti dia akan mendapatkan seorang anak, yaitu anaknya siapa namanya? Ishaq. Dan dia juga akan mendapatkan cucu dari Ishak itu, yaitu putranya atau cucunya akan lahir pula namanya Ya'qub. Yang ini menjadi hujjah, menjadi dalil Imam Ibnu Katsir bahwasanya yang disembelih nanti itu adalah siapa? Ismail, ya, bukan Ishak. Jadi yang nanti akan disembelih oleh Nabiullah Ibrahim itu siapa? Ismail. Ini bantahan Nabi Ibrahim kepada bangsa Yahudi dan juga bangsa Nasrani. Karena mereka menganggap bahwasanya yang disembelih atau yang rela berkorban untuk agamanya, untuk Allah Subhanahu wa taala itu adalah siapa? Ishak. Mereka bangga dan membangga-banggakan hal itu. Di dalam Al-Qur'an jelas. Dan Ibnu Katsir membantah hal itu, bahwasanya nanti yang disembelih itu adalah Ismail. Kenapa? Alasannya adalah bahwasanya Ishak ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetap hidup. Buktinya apa? Nanti akan lahir dari Ishak siapa? Cucunya Ya'qub. Jadi Al-Qur'an itu kalau sudah mengabarkan pasti benar. Seperti halnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Siapa bapak dari Nabi Yusuf? Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub atau yang dikenal dengan Israel. Jadi nama Israel itu adalah panggilan atau sebutan Nabi Ya'qub. Itu tahu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ketika mengabarkan inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar. Jadi Nabi Ya'qub itu bisa menafsirkan mimpi. Mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam bahwasanya dia melihat ada 11 ya, asyara kawkaba wasyamsa wal qamar, ada 10 bintang dan juga ditambah oleh matahari sujud kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Itu ditafsirkan oleh Nabi Ya'qub bahwasanya dia nanti akan ditakdirkan Allah menjadi seorang nabi. Ya. Itu Nabi Ya'qub tahu. Makanya ketika saudara-saudara Yusuf alaihissalam datang kepada Nabi Ya'qub membawa baju yang berdarah-darah itu, sebenarnya Nabi Ya'qub itu tahu bahwa putra-putranya itu telah berbohong. Dia mengatakan Yusuf telah mati dimakan oleh serigala. Buktinya nih bajunya Nabi Yusuf penuh dengan darah. Nabi Ya'qub tahu bahwasanya putra-putranya yang lain telah berdusta. Tapi ini kaidah dalam sebuah keluarga. Ketika ada satu masalah dalam diri anak kita, jangan buru-buru kemudian kita mengusir anak-anak yang lain. Coba bayangkan ketika itu seandainya Nabi Ya'qub mengusir saudara-saudaranya Yusuf, apa yang terjadi? Dia sudah tidak punya anak lagi. Tapi betapa seorang nabi memiliki perasaan yang sabar. Orang itu harus begitu. Nabi Ya'qub tahu dia ini seorang nabi. Dia punya malaikat yang bisa membisikkan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Nabi Ya'qub alaihissalam menutupi itu semua. Termasuk kali ini ayat dari surat Hud ayat 71 ini menjadi bantahan bahwasanya nanti yang disembelih itu adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Kalau
dia sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala pasti hidup, lalu buat apa Nabi Ibrahim berkurban? Karena Nabi Ibrahim tidak tahu bahwasanya Ismail itu akan hidup atau tidak, makanya dia dikorbankan. Kalau Nabi Ibrahim sudah tahu bahwasanya Ismail itu pasti akan dijamin hidup dan bahkan dari keturunan Ismail akan lahir cucunya, itu tidak pasti sesuatu yang tidak hebat lagi, sesuatu yang tidak menakjubkan lagi pengorbanan Nabiullah Ibrahim. Makanya ya, ini menjadi dasar hujjah Ibnu Katsir untuk membantah bahwasanya nanti yang akan dikorbankan itu adalah Ismail. Jadi sebenarnya Ismail ini lahir dari pembantunya Siti Sarah. Siapa namanya? Hajar, ya, Ibunda Hajar. Lahir darinya, maka ketika lahir Hajar, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya akan lahir pula dari Sarah ini Ishak dan juga lahir daripadanya Yakub. Jadi sebelumnya Sarah ini mandul, ya, tidak punya anak lama sekali dengan Nabi Ibrahim. Melihat hal itu Sarah kasihan, makanya memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi dengan pembantunya Hajar. Ketika Hajar punya anak, muncullah rasa kecemburuan dalam diri Sarah. Kadang-kadang wanita seperti itu ya Bu ya. Suatu saat ngasih kesempatan suaminya menikah lagi gitu ya, sudah menikah cemburu Pak. Masya Allah. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'di syaikha. Setelah mendapatkan kabar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam kaget. Kata istrinya juga berkata, sungguh mengherankan. Apakah aku akan melahirkan padahal aku adalah seorang perempuan yang sudah tua dan suamiku juga dalam keadaan sudah tua pula. Inna hadza la syai'un ajib. Ini adalah satu perkara yang sangat aneh. Ini bukan menunjukkan Nabi Ibrahim tidak percaya akan kabar dari malaikat tadi, karena pasti yang disampaikan malaikat itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia itu kadang-kadang juga takjub dengan keanehan-keanehan begitu ya. Begitu juga yang terjadi pada Nabiullah Zakaria alaihissalam. Jadi ketika fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasana wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Pada saat Nabi Zakaria ini juga lama tidak dikaruniai anak, bahkan istrinya ternyata juga mandul. Nah, ada satu keanehan ketika mendapati Maryam. Jadi Maryam ini ada dalam bimbingan Nabi Zakaria, ada di dalam satu mihrab. Setiap Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam ini, wajada 'indaha rizqa. Ada rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kata Maryam di sana, qala ya Maryam ketika Nabi Zakaria bertanya, qala ya Maryam anna laki hada? Wahai Maryam, ini apa? Qalat huwa min indillah. Ini adalah rizki dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi Nabi Zakaria ini mendapati keanehan. Kenapa? Maryam ini wanita yang tidak bekerja. Dia hanya berada di dalam mihrab itu. Dia tidak keluar. Karena kewajiban bekerja itu hanya diberikan kepada kaum laki-laki. Maryam tidak keluar. Tapi ketika Zakaria hadir di situ, selalu ada rizki, ada buah-buahan. Yang anehnya disebutkan dalam tafsir itu, buah-buahan yang diberikan kepada Maryam itu adalah buah-buahan yang sedang tidak musim. Jadi buah-buahan yang ada di musim panas itu dihadirkan pada musim dingin, dan juga sebaliknya. Akhirnya Nabi Zakaria juga bertanya-tanya. Maka ketika itu Nabi Zakaria
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini seandainya kalau dia berdoa kepada Allah pasti akan dikabulkan. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana pula di mihrab itu Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Dia minta diberikan keturunan. Innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Nabi Zakaria dikabarkan bahwasanya akan dikaruniai seorang anak. Apa yang terjadi? Qala rabbi anna yakunu li gulam wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati aqil. Padahal dia sebelumnya yakin akan dikabulkan permintaan, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengabulkan. Ketika ada seorang hamba menengadahkan tangannya ke langit, Allah malu. Innallaha hayyun karim. Allah itu zat yang maha malu, maha pemurah. Malu ketika ada hambanya yang menengadahkan tangannya ke langit, kemudian ditarik dalam keadaan kosong, tidak dikabulkan. Allah malu. Makanya di antara adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah dikabarkan kamu nanti akan punya anak, bahkan anakmu itu adalah anak yang saleh dan akan menjadi seorang nabi, apa kata respon Zakaria? Masa saya ini bisa punya anak ya Allah? Wong saya ini sudah tua dan istriku, apalagi istriku juga mandul. Subhanallah. Ini adalah satu hal yang lumrah. Ketakjuban seorang manusia ketika dikabarkan sesuatu yang menurut nalarnya, akalnya tidak mungkin, akhirnya dia pun juga takjub dengan hal itu. Begitu juga terjadi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga istrinya. Wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikh. Saya ini sudah tua, Ibrahim juga sudah tua. Tapi akhirnya dia dikaruniai seorang anak. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Para malaikat itu pun berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Ini adalah ketakjuban yang manusiawi yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra' wa ja'atul busyra yujadiluna fi qaumi Lut. Maka ketika rasa takut itu hilang, Ibrahim dan berita gembira telah disampaikan kepadanya, maka Nabi Ibrahim ini kemudian banyak bertanya kepada para malaikat, mendebat para malaikat. Jadi Nabi Ibrahim itu setelah dia tahu bahwasanya mereka ini adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Lut untuk menurunkan azab kepada mereka, karena kaum Lut ini adalah kaum yang penuh dengan dosa, kesyirikan mereka lakukan. Jadi kaum Nabi Lut ini semuanya rusak. Semua kaum Lut ini rusak zaman dirahmati Allah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, wahai malaikat, nanti dululah, gitu ya. Jadi maksud Nabi Ibrahim mendebat para malaikat ini, Nabi Ibrahim mencoba melobi para malaikat, wahai para malaikat, jangan dulu kau buru-buru memberikan adab kepada mereka. Tunggu dulu, mungkin nanti dia atau umat ini akan sadar sehingga mereka kemudian bertobat kepada Allah. Oh tidak. Atau di dalam riwayat Ibnu Katsir mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikat, apakah engkau akan menghancurkan seluruh makhluknya atau seluruh penduduk kaum Lut itu, sedangkan mungkin di sana ada 4.000 kaum yang beriman kepada Allah? Kata malaikat, tidak sampai segitu, lebih dikit daripada itu. Mungkin di sana ada 400, tidak sampai, kata para malaikat. Mungkin ada 100, tidak sampai, kata para malaikat. Mungkin ada 10, tidak sampai, tidak lebih daripada itu. Mungkin ada 3, kata Ibrahim, tidak lebih daripada itu. Artinya tidak ada kaum Nabi Lut ini yang beriman kepada Allah, tapi semuanya melakukan kemaksiatan. Kesyirikan mereka lakukan, hubungan sesama jenis mereka lakukan, waliyadzubillah. Mereka suka kumpul-kumpul dalam satu kesempatan, menghabiskan waktu tidak ada manfaatnya, dan na'udzubillah, menjijikkan mereka satu dengan yang lain.
itu melakukan perbuatan homo di tempat itu pula tanpa ada rasa malu.